Bersama saya kembali Wirayuda Alam dalam Education and Business. Kali ini kita bicarakan tentang manajemen strategik dalam model deskriptif manajemen strategik, di mana manajemen strategik harus bisa dideskriptifkan dan kemudian dilaksanakan dan dilakukan secara terukur dan jelas. Itu menjadi dasar pentingnya sebuah manajemen strategik yang pas dan sesuai dan terukur bagi perusahaan untuk mendesain manajemen strategik yang sesuai dengan perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Ada proses manajemen strategik di mana proses itu dari gambar yang kemudian saya sampaikan di sini ingin menjelaskan bahwa dalam mendesain model manajemen strategik itu cukup rumit, cukup kompleks dan melibatkan banyak hal, banyak divisi, banyak entitas, bahkan banyak unit di internal perusahaan, bahkan di eksternal perusahaan, di mana salah satunya ada faktor-faktor eksternal dan internal dalam mendesain model manajemen strategik. Ada kondisi struktur sosial budaya juga mempengaruhi dalam perumusan model manajemen strategik itu sendiri. Visi, misi, tujuan strategik, kebijakan, program, anggaran, prosedur, kinerja, itu salah satu rangkaian yang harus didesain dari manajemen strategik sehingga ukurannya kemudian jelas, tujuannya lebih spesifik dan bisa tercapai secara prediktif dan objektif tentunya. Ini beberapa proses manajemen strategik yang umumnya harus dilakukan oleh perusahaan ketika mendesain manajemen strategik yang sesuai dengan rencana bisnisnya dan tercapai tujuan dari organisasi dan perusahaannya. Pengamatan lingkungan juga menjadi faktor yang cukup penting, di mana di sini jelasin bahwa ada faktor lingkungan eksternal, di mana lingkungan kerja, sosial itu juga berpengaruh dan saling mempengaruhi dalam operasi pelaksanaan dari organisasi itu sendiri. Lingkungan sosial juga tidak bisa dikatakan apakah berhubungan langsung, apakah kemudian berimpact terhadap model manajemen strategiknya, apakah kemudian lingkungan sosial bisa mempengaruhi tujuan organisasinya. Jawabannya tentu ya. Karena kenapa? Lingkungan sosial bisa jadi tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek, tetapi bisa mempengaruhi dalam keputusan dan efek secara jangka panjang. Ada beberapa variabel-variabel lingkungan, salah satunya ada lingkungan sosial, kekuatan ekonomi, politik hukum, bahkan kekuatan teknologi. Artinya bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi dari model manajemen strategik itu sendiri, yaitu faktor eksternal dan faktor lingkungan internal. Di mana faktor internal cukup mempengaruhi cukup banyak, termasuk juga faktor eksternal. Sehingga ketika ngomongin faktor eksternal, itu yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa prediktif dan antisipasif. Tapi kalau faktor internal kita bisa kendalikan, bisa kita ukur, kita bisa desain. Tapi faktor eksternal kita tidak bisa mendesainnya, tidak bisa mengamankannya, tapi kita hanya bisa melakukan prediktif dan antisipatif. Contoh misalnya ketika ngomongin kekuatan politik hukum, bagaimana sebuah bisnis, sebuah pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satu faktor yang fundamental berpengaruh adalah kondisi keamanan politik, stabilitas keamanan dan politik. Kita tidak bisa mungkin perusahaan atau warganya berbisnis, bekerja apabila kondisinya dalam konflik. Misalnya kita contoh negara Ukraina. Dalam kondisi perang itu tentunya pertumbuhan ekonominya sangat fluktuatif. Kondisi negaranya juga sangat fluktuatif secara ekonomi. Bagi pengusaha juga sangat berspekulasi. Tidak mungkin misalnya di Ukraina kita bisa berbisnis perumahan misalnya. Bagaimana kita bisa berbisnis perumahan ketika dalam suasana perang? Belum selesai bangun sudah ada konflik, ada tank, ada bom. Itu juga susah. Sehingga faktor-faktor eksternal kita hanya bisa melakukan prediktif dan antisipatif. Apakah faktor internal tidak berpengaruh? Tentunya juga berpengaruh, di mana faktor internal juga bisa kita lakukan dan kita ukur, di mana faktor internal juga ada ukurannya, salah satunya struktur organisasi itu sendiri, budaya maupun sumber daya yang dimiliki, di mana organisasi itu juga harus bisa mendesain struktur yang pas secara internal untuk mencapai tujuan itu harus seperti apa. Kemudian budayanya, budaya organisasi yang kemudian beradaptasi dengan budaya masing-masing pegawainya, latar belakang sosialnya.
itu juga harus bisa adanya akulturasi dan desain bersama untuk mencapai tujuannya. Ada juga sumber daya, bagaimana kemudian perusahaan itu harus bisa menciptakan, mengoptimalkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dengan adanya hal tersebut, maka manajemen strategik harus melakukan formulasi strategik yang pas dan terukur untuk merumuskan, memformat, mengembangkan visi misi organisasi dan bahkan mengidentifikasi SWOT-nya untuk menghasilkan strategi yang alternatif, efektif, dan berkelanjutan. Karena manajemen strategik itu bukan kemudian strategik model strategik dan kebijakan yang kalau istilah saya kemudian itu adalah manajemen model strategik yang titik. Tapi model strategik yang pas adalah model strategik yang memberikan koma. Artinya apa? Sustain, berkelanjutan, adaptif, fleksibel, kolaboratif. Itu menjadi hal yang penting dalam mendesain, memformalisasikan strategi yang pas bagi organisasi itu. Selanjutnya ketika ngomongin manajemen strategik, kita juga harus membicarakan bagaimana strategik itu harus implementatif. Ketika ngomongin implementatif, maka perusahaan itu harus memiliki tujuan dan perencanaan kebijakan, bahkan memotivasi perusahaan yang bisa ditransformasikan melalui tindakan-tindakan nyata yang terukur dan jelas. Ada tahapan-tahapan implementasi strategik itu sendiri, yaitu kemudian menentukan sasaran operasional tahunan, memberikan kebijakan perusahaan, mengalokasikan sumber daya, dan tentunya juga mengelola konflik. Poin yang utama misalnya ketika mendesain rencana bisnis atau manajemen strategi yang pas, tentu pasti ada konflik. Baik konflik di internal eksternal, konflik antar vertikal, konflik horizontal itu juga akan terjadi. Ketika itu terjadi, maka perusahaan harus punya model manajemen strategik dalam mengelola konflik. Karena kondisi konflik yang tidak bisa dikelola dan tidak dimanage dalam efek jangka panjang akan merugikan perusahaan dan akan menyebabkan problem menjadi trouble, dan itu susah untuk kemudian direvisi dan dibenarkan atau kemudian diperbaiki secara kontinu dan bisa stabil dalam selanjutnya. Sasaran tahunan bagi perusahaan atau organisasi itu penting dalam mengalokasikan sumber daya dan mekanisme yang pas seperti apa. Kebijakan penentuan policy yang sesuai itu juga mendorong karyawan internal dalam mencapai tujuannya, sehingga punish dan reward-nya juga kemudian berjalan. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan strategik itu sendiri. Nah, kegiatan alokasi sumber daya juga ada 4 macam sumber daya, sehingga perusahaan itu harus bisa mengalokasikan sumber daya yang dia miliki secara optimal. Sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi tentunya. Ini menjadi 4 sumber daya yang umumnya yang dimiliki oleh semua perusahaan, dan itu harus kita optimalkan secara terukur dan jelas, dan kapan masing-masing sumber daya itu harus melakukan aktivitasnya, kapan harus sumber daya itu harus mundur memberikan ruang kepada sumber daya yang lain, begitu pas sebaliknya. Kemudian keempat, ketika ngomongin pengelolaan konflik itu menjadi penting karena kadangkala karyawan pegawai BOD harus melakukan kesepakatan untuk dari kebijakan ketidaksepakatan. Artinya apa? Melakukan kesepakatan dari ketidaksepakatan bahwa kebijakan yang sudah ditentukan oleh perusahaan tidak bisa memberikan manfaat atau membuat semua orang tersenyum. Kalau istilah saya, kalau kita pengen disenangi semua orang, ya jualan es krim saja. Hampir semua orang suka dengan es krim, tetapi meskipun orang jualan es krim, tetap selalu ada saja yang tidak suka es krim. Dengan demikian, maka perlu pengelolaan konflik yang cukup pas, mengingat itu bisa menjadi problem dalam jangka panjang. Sehingga apa yang kemudian dilakukan dalam melakukan konflik itu sendiri, ada pencegahan, pemindahan karyawan, konfrontasi, dan mutasi yang kemudian berkelanjutan dan sustain. Itu salah satu cara untuk mengelola konflik di internal perusahaan. Selain itu juga kita harus melakukan tahapan evaluasi, pengamatan faktor internal, eksternal menjadi dasar strategik, ukuran kinerja, adanya korektif, itu menjadi salah satu cara untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan manajemen strategik. Implementasi model juga ada beberapa tahapan, salah satunya tahapan analisa strategik, penyusunan strategik, itu menjadi tahapan yang harus dilalui dalam mendesain model manajemen strategik yang pas dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
tahapan analisa strategik ini kita harus umumnya bicara tentang faktor-faktor analisa internal dan eksternal. Ketika tahapan penyusunan strategik, formulasinya kita harus bisa membicarakan atau mendesain dan mengidentifikasi apa sih kekuatan perusahaan kita, apa kelemahan perusahaan atau organisasi kita, kemudian opportunity apa yang kemudian bisa diambil, dan ancaman ke depan itu seperti apa. Ini beberapa elemen yang harus disusun sebagai dasar tahapan penyusunan strategik perusahaan atau strategic formulation. Ada kemudian tahapan perencanaan rencana strategik atau strategic planning. Ini kemudian harus didesain untuk mengoptimalkan sumber daya yang semua dimiliki dan keunggulannya dalam rangka mencapai tujuan dalam jangka panjang, bahkan kondisi secara baik maupun buruk, sehingga prediktif yang kemudian kita utamakan dan lakukan melalui perencanaan rencana strategik yang lebih objektif, kompetitif, dan adaptif tentunya. Tahapan implementasi strategik atau strategic implementation itu juga menjadi strategi yang harus dilakukan, karena desain apapun ketika perusahaan itu tidak bisa mendesain implementasinya, tidak bisa dilaksanakan, itu menjadi problem. Artinya hanya tujuan saja, tapi tidak mungkin bisa dilakukan. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ketika kita ngomongin manajemen strategik. Nah, sekian dari saya, salam education and business. See you, thank you.